ingatkan akan perkara itu. Dan bekal untuk akhirat bukan punya gedung bertingkat, bukan punya ladang sawit yang luas, bukan punya kebun getah karet yang banyak. Bekal akhirat ini adalah iman dan amal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini adalah majelis untuk saling ingatkan perkara ini, agar kita mau mengumpulkan bekal ini bersama-sama. Sebab seorang suami istri diperintahkan untuk bersama-sama mempersiapkan bekal akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa itu mengajak kebaikan? Mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Allah taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Ulama memberikan tafsir bahwa maksud illa liya'buduni ay liya'rifuni, yakni mengenal aku. Diperintahkan kepada kita itu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengenal siapa yang memanggilnya, maka mudah dia taat. Hari ini pengendara sepeda motor mudah dia taat ketika dipanggil oleh polis. Dia langsung meminggirkan sepeda motornya, kemudian dengan gemetaran datang mendekat, bertanya, apa salahku Pak, kenapa aku dipanggil? Kenapa? Karena dia kenal siapa yang memanggil. Anak murid ini mudah datang kepada gurunya karena kenal siapa yang memanggil. Prajurit mudah datang kepada komandannya karena kenal siapa yang memanggil. Walaupun dia tengah bersama istri, komandan memanggil, dia akan segera tinggalkan istrinya, menghadap kepada komandan. Kenapa? Karena dia kenal siapa yang memanggil. Hari ini masjid-masjid, surau-surau kosong di mana-mana. Sedangkan azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tidak mampir, orang tidak singgah. Kenapa? Tidak kenal siapa yang memanggil. Maka maksud kita ini berjumpa, bersilaturahim, bertemu dalam majelis, itu adalah saling ingatkan agar kita saling mengenalkan siapa yang memanggil, siapa yang kita sembah. Kenapa kepala kita yang mulia diletak di atas? Itu minimal 5 kali dalam sehari kita harus letakkan di lantai, bersujud untuk mengingatkan kepada diri kita ini bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hamba. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan yang tidak berdaya apa-apa kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bisa bergerak karena digerakkan Allah taala. Kaki bisa berjalan karena dijalankan Allah taala. Walaupun ada mata Allah tidak lihatkan, maka tidak dapat melihat. Walaupun ada tangan tidak digerakkan Allah, maka tidak bisa bergerak. Kaki ada tapi tidak dijalankan Allah, tidak bisa berjalan. Jadi kita ini makhluk seolah-olah bergerak, tapi sebenarnya kita digerak. Untuk mengingatkan perkara ini minimal 5 kali sehari. Kita harus datang melapor, tundukkan diri kepada Allah Ta'ala untuk defrag, untuk reset kita punya mindset
bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hamba, kita ini tidak punya daya apa-apa. Hadirin dan hadirat yang mulia, inilah yang harus kita perkenalkan kalau kita jumpa, yakni mengenalkan Allah. Siapa itu Allah? La ilaha illallah. Kita bisa menyebut nama Allah ini satu nikmat yang besar. Banyak orang ini tidak sanggup menyebut nama Allah. Kalau ada hal-hal yang membuat dia harus menyebutkan sesuatu yang super power, maka dia katakan terserah yang di atas. Yang di atas apa? Ada burung, ada awan, ada matahari, bulan, bintang. Apa terserah matahari, bulan, bintang? Itu pun makhluk. Tidak. Bukan terserah yang di atas, terserah Allah. Dalam satu makhluk dikatakan, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang kiamat selagi masih ada orang yang mengucap Allah Allah. Kita bisa mengucap Allah ini menjadi asbab matahari masih terbit. Hebatnya orang bisa ucap Allah itu membuat matahari masih bisa terbit. Orang bisa ucap Allah itu membuat angin masih bertiup. Orang bisa ucap Allah itu membuat air masih mengalir. Orang bisa ucap Allah itu membuat pokok-pokok kayu masih tumbuh, buah-buahan masih keluar. Masya Allah, nikmat bisa menyebut asma Allah. Takaza pertama setiap orang ini adalah harus mengenal Allah. Illa liya'rifuni, mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak kenal Allah, maka itulah segala macam keburukan datang dalam kehidupan manusia. Padahal mengenal Allah adalah perintah. Mengenal Allah ini minimal namanya. Nama Allah itu para ahli tasawuf menyebutkan itu nama Allah itu ada 3.000 nama. 1.000 nama dikenal hanya oleh para malaikat. 1.000 nama lagi dikenal hanya oleh para nabi. 300 nama ada di dalam kitab Taurat. 300 nama lagi ada di dalam kitab Zabur. 300 nama lagi ada di dalam kitab Injil. Dan 99 nama ada di dalam kitab Al-Quran. 1 nama lagi menjadi rahasia ilmu Allah semata. Semuanya 3.000 nama. Tapi yang penting kita kenal adalah Asmaul Husna, 99 nama. Mengenal Allah itu mulai dari namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. 99 nama yang minimal kita harus kenal. Yang kedua, mengenal sifat-sifat Allah. Sifat yang kita kenal ini adalah sifat 20. Allah wujud, hidam, baqa, mukhalafat, lil hawadits, dan seterusnya. Ini sifat Allah. Sudahkah kita kenal Asmaul Husna, nama-nama Allah? Sudahkah kita kenal sifat-sifat Allah? Yang ketiga, kita harus kenal af'al Allah, perbuatan Allah. Af'al Allah, matahari yang terbit. Ini perbuatan Allah. Amerika tidak bisa menahan matahari yang mau terbit. Amerika tidak bisa katakan, wahai matahari jangan terbit dulu, kami masih letih, penat kerja semalam, lembur kerjanya, tolong jangan terbit dulu, kami masih nak tidur. Tidak bisa. Matahari terbit, af'al Allah. Atau matahari mau terbenam, wah, ini negeri Cina mau menahan matahari jangan terbenam dulu, kami lagi
buat jembatan, kami lagi cor ini jalan tol, jangan terbenam dulu, kami masih mau kerja. Target belum selesai, belum mencapai lagi, tolong jangan terbit, tidak bisa. Af'al Allah. Angin yang berhembus ini af'al Allah. Jantung berdegup ini af'al Allah. Bahkan darah yang mengalir dalam setiap urat-urat nadi ini af'al Allah. La ilaha illallah. Semua af'al Allah. Ini kita harus mengenal. Kemudian yang keempat yang harus kita kenal adalah zat Allah. Sayangnya kekuatan untuk mengenal zat Allah ini tidak diberikan kepada kita. Akal kita tidak sanggup. Wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Dia yang awal tanpa permulaan dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Tidak sanggup otak kita untuk mengenal zat Allah. Tapi kita harus yakin bahwa zat Allah itu adalah ada. La mawjuda illallah. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. La maksuda illallah. Tiada yang patut dituju selain Allah subhanahu wa ta'ala. La matluba illallah. Tidak ada yang patut dicari kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La mahbuba illallah. Tiada yang pantas dicintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kecintaan kepada dunia ini akan berakhir. Apapun yang kita lakukan ini akan ada batasnya. Isma syi'ta, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Fa innaka mayyitun. Hiduplah suka-suka engkau, tapi ingat satu hari kamu pasti akan mati. Dan cintai apa saja yang kamu ingin cintai, tapi ingat satu hari pasti kamu akan berpisah juga. Dan kamu terserah lakukan apa saja yang kamu mau. Tapi ingat, semuanya akan kamu temui catatan. Tidak ada yang rekamannya bebas daripada rekaman malaikat Raqibul Atid. Semuanya ada rekaman. Dan itu nanti akan ditayangkan di Yaumil Mahsyar. Tidak ada yang dapat bersembunyi. Hadirin dan hadirat yang mulia, inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kenal. Orang kalau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya jadi gembira. Semakin kenal pada Allah, semakin alim, semakin berilmu. Ulama katakan yang disebut ilmu itu mengenal Allah dan perintahnya. Apa yang dikehendaki setiap saat dan keadaan, itulah ilmu. Maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tanggung jawab kita. Semakin kenal Allah, semakin berilmu. Orang hari ini tidak tahu manfaatnya mengenal Allah. Mengenal benda-benda dia paham manfaatnya. Mengenal atom, mengenal proton, neutron. Semua dia paham manfaatnya. Tetapi mengenal Allah orang tidak tahu. Padahal dengan kenal Allah akan datang sifat khauf. Datang sifat khauf ini membuat orang itu jadi takut berbuat dosa. Membuat orang jadi bersungguh-sungguh di dalam amal. Karena dia merasa takut. Dia merasa ditatap oleh Allah. Dia merasa didengar oleh Allah. Tiap langkahnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ramai dalam sendiri, dia paham bahwa Allah melihat dia, Allah mengetahui apa yang dia buat. Dalam keadaan suaminya pergi, atau dalam keadaan suaminya ada, dia tetap menjadikan Allah sebagai tempat di mana dia mengadu. Datang sifat khauf. Ini manfaat kedua mengenal Allah. Manfaat ketiga akan datang sifat roja, harap. Ada yang diandalkan. Kalau seorang anak kecil masuk ke supermarket, dia ambil permen, dia ambil mainan, apa saja dia ambil. Padahal dia tidak punya duit.
Kenapa dia berani ambil permen, dia berani ambil mainan? Karena ada ibunya atau ada ayahnya, ada yang diandalkan. Nanti ada yang bayar. Anak ini kenal kepada ibunya, anak ini kenal kepada ayahnya. Kalau dia ambil barang, dia pasti akan dibayar. Orang kalau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya jadi endah. Hidupnya itu optimis, penuh harapan. Dia tidak ragu belanjakan hartanya untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ragu belanjakan hartanya untuk pergi ke negeri-negeri yang jauh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan, ada yang diandalkan. Ada yang menjaga dia, ada yang memelihara dia. Ini orang kalau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya jadi enak. Manfaat yang keempat mengenal Allah Ta'ala ini datang sifat mahabbah, kasih sayang. Orang mencaci dia, memaki dia, memarah dia, dia tidak akan benci. Dia tetap sayang. Karena semua ini dia pahami. Semua peristiwa itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi melainkan atas izin Allah Ta'ala. Jadi dia tetap sayang. Tidak ada sifat benci. Kemudian manfaat kelima mengenal Allah Ta'ala adalah akan datang sifat syaja'ah, berani, tidak takut. Nanti saya dipecat dari kantor, nanti saya turun pangkat, nanti saya dimutasi, nanti saya punya pelanggan lari, nanti kontrak project nanti batal. Tidak, berani. Kenapa? Dia kenal siapa Allah. Allah ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Penjaga, Maha Pemelihara. Hari-hari dia bersama dengan Allah, bermesra dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Dia senang. Orang makin kenal Allah ini makin tenang hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang. Di India itu diceritakan ada satu tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Dia membuat lapak untuk sol sepatu di pinggir jalan. Orang-orang datang kepada dia, menyerahkan kakinya, dibersihkan, kemudian dia dapat duit. Kemudian orang datang lagi, serahkan sepatunya, ada yang jahit, lem, macam-macam. Kalau dia letih, maka alat-alat untuk menjahitnya, semirnya, dia masukkan dalam peti, dia hamparkan suprah di pinggir jalan, kemudian dia tertidur di situ. Ini bendi-bendi lewat, dulu belum ada mobil, kereta, bendi lewat, bunyi kaki sapi, kaki lembu, kaki kuda, itu tidak mengganggu dia. Tidur pulas di pinggir jalan. Ada satu orang Hindu tengok ke bawah. Ini orang tidur pulas betul. Dia hanya beralaskan selembar kain, bantal kayu peti tempat alat semirnya. Sedangkan saya mau tidur, sudah macam-macam obat saya minum, macam-macam jamu diminum, macam-macam terapi dibuat, tapi tidak bisa tidur. Maka dia panggil orang yang tidur di bawah itu. Dia suruh panggil tukang semir, datang ke rumahnya. Tukang semir, engkau dipanggil bos. Dia pun bangun, dipikir mau dikasih kerjaan menjahit sepatu atau semir sepatu. Dia pun datang. Ternyata diajak makan dulu, tapi dia pilih-pilih makanan karena ini bukan orang Islam. Selepas itu
diajak ngobrol-ngobrol. Kenapa kamu bisa tidur lelap? Kata dia, aku letih, aku capek, ya aku tidur. Oh gitu. Ya terima kasih. Kemudian orang Hindu ini bagi dia duit 200 keping emas. Banyak keping-keping emas. Ini dia nilainya beratus-ratus juta. Kaget dia mau pingsan, terima. Wah, terima tidak, tapi dia akhirnya terima juga. Sekarang masalahnya duit itu mau letak di mana? Maka segera dia menyobek bajunya, kemudian di dadanya dikasih kantong Doraemon. Kantong Doraemon dimasukkan di situ duit. Itu ratusan juta nilainya. Kaget dia. Biasanya terima duit sehari 10.000, 20.000, dan dia pulang ke rumahnya itu hanya seminggu sekali. Tapi karena sekarang ada duit ratusan juta di dalam kantong Doraemon di dadanya, maka hari itu dia tutup tokonya lebih cepat. Pelanggan-pelanggannya datang kok tidak ada. Dia pulang kampung lebih cepat. Sampai di kampungnya dia heran. Istrinya pun heran. Kenapa suami saya pulang lebih cepat? Pulangnya malam. Dia berjumpa sebentar istrinya, hanya bicara sekedarnya. Kemudian dia pelan-pelan membuka baju luarnya. Dia pakai baju 3 lapis agar baju dalamnya ini tidak terdengaran ada bunyi gemerincing dalam dadanya. Ya, malam itu istrinya tidur. Dia mau tidur, di samping istrinya takut kalau bunyi di dadanya ini duit. Dia mau taruh di atap rumah, tidak ada tempat, tidak ada plafon. Dia mau taruh di lemari, takut ketahuan. Jadi akhirnya pelan-pelan dia mendekati kamar istrinya, mau berbaring di situ. Dia takut kalau bunyi. Dia duduk di bawah, kemudian berdiri lagi. Sampai pagi dia tidak bisa tidur. Akhirnya pagi dia bingung mau kemana. Akhirnya dia ambil lagi peti semirnya, dia berangkat lagi. Sambil menengok kiri kanan, jangan sampai ada orang yang tahu kalau ada duit banyak di dada saya. Belum sampai di tempat kerjanya, sepanjang jalan dia mikir, ini ada duit, harus saya belikan sawah, berikan kebun getah, kebun sawit. Ini ada duit, saya mau bikin rumah besar. Tapi belum sampai di tempat kerja dia balik lagi. Takut ada orang yang tahu nanti kalau ada banyak duit di kantong dia. Sampai di rumah istrinya heran, kenapa ini abang balik lagi? Enggak, ini kurang enak badan kata dia. Ya udahlah, abang pergi baring. Pergi baring, tapi tidak bisa tidur juga. Malam tiba, dia tidak bisa tidur juga. Besoknya dia pergi ke rumah orang Hindu itu. Ada apa kamu balik lagi? Tuan, ini saya kembalikan. Loh, kenapa dikembalikan? Rupanya penyebab Tuan itu tidak bisa tidur adalah ini. Sekarang Tuan pindahkan alat untuk membuat Tuan tidak bisa tidur kepada saya. Jadi sekarang saya tidak bisa tidur, saya kembalikan lagi. Rupanya untuk bisa tidur lena, tidur nyenyak itu bukan harta. Bahkan adanya harta membuat orang kehilangan tidur lelap. Dia tadinya bisa tidur ngorok di tepi jalan. Sekarang ada benda itu dia di tangan dia, tidak bisa tidur. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang.
Tanda-tanda orang yang tidak kenal Allah itu dia gelisah, dia resah, susah, gundah gulana. Karena dia kurang berzikir kepada Allah, kurang ingat kepada Allah. Ini berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kalau laki-laki kurang ingat kepada Allah, dia akan resah, gelisah, gundah gulana. Perempuan juga begitu. Kalau dia kurang ingat kepada Allah, hati resah, susah, gundah gulana. Mengingat Allah ini akan mendatangkan ketenangan hati. Dan keluarnya Allah Ta'ala itu melatih diri kita setiap saat. Jangan lalai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minimal satu hari menyebut nama Allah 5.000 kali. Paling sedikit 5.000 kali Allah, 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 Allah. 5.000 kali, dihitung betul, jangan kurang dari 5.000 kali sehari, takaza harian. Sebut, jangan menyebut benda-benda lain lebih dari 10 kali, 20 kali. Tapi nama Allah 5.000 kali. Ini akan mendatangkan ketenangan. Kemudian kalau hati tenang, itu mudah untuk ibadah, sholat, mudah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang mulia, amalan orang terdahulu itu adalah amalan sholat. Amalan Siti Maryam ini adalah amalan yang sedang ibu-ibu sedang buat ini sekarang ini. Siti Maryam ini tidak pernah menanam satu pokok kayu, tidak pernah menyiraminya, tidak pernah memberi pupuk, tidak pernah menjaga, bahkan tidak pernah panen. Tetapi buah-buahan yang bukan pada musimnya pun telah sampai ke dalam mihrab Siti Maryam. Mau masuk ke dalam kamar dia itu 7 pintu harus dilewati. Ketika Nabi Zakaria melihat ada buah-buahan di sana, maka dia heran, anna laki hadza. Dari mana ini wahai Maryam? Wa min indillah, kata Maryam alaihissalam, dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang nabi yang ditemani oleh Jibril alaihissalam menerima wahyu, ini heran dengan adanya buah-buahan yang bukan musimnya di kamar Siti Maryam. Masya Allah. Ini ada salak, ini bukan musim salak sekarang, ada jambu, ada mangga. Ini bukan musimnya, tapi ada di kamar ibu-ibu di dalam rumah Nabi Said. Ini asbab amalan yang ibu-ibu buat. Kita punya sholat ini harus diuji. Kata Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, kita punya sholat ini bisa nggak mendatangkan martabak bangka? Kalau kita punya sholat ini tidak bisa mendatangkan martabak bangka, bagaimana sholat kita bisa membela nanti dalam kubur, membela nanti di yaumil mizan, membela nanti dalam menyeberangi jembatan sirat? Kalau di alam dunia ini tidak bisa mendatangkan apa-apa sholat kita, maka sholat itu harus dilakukan dengan ilmu. Sholat dilakukan dengan mengenal asma Allah. Sholat dilakukan dengan sifat ihsan, yakni seolah-olah menatap Allah, seolah Allah ini ada di hadapan kita. Kita menyembah Allah Ta'ala dengan perasaan semacam itu. Sholat seperti ini yang dahulu menyelesaikan masalah-masalah sahabat. Dahulu sahabat ini jahil, kemudian berubah menjadi alim. Dulu sahabat ini degil, berubah menjadi beradab. Dulu sahabat ini hina, berubah jadi mulia. Dulu sahabat nih musuhan, berubah jadi kasih sayang. Dulu sahabat nih perang, berubah jadi damai. Dulu sahabat nih miskin, berubah jadi kaya raya.
Amalan apa yang mereka buat? Amalan yang saya sebut sistem ekonomi langit. Apa ini sistem ekonomi langit? Memang Allah Ta'ala mengumumkan wa fis samaa'i rizqukum, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 22, bahwa di langit itu diletakkan rezeki kamu. Seluruh dunia hari ini letih karena mereka sudah diberitahu bahwa rizkinya diletakkan di langit, tapi sibuk mencari di bumi. Barang itu diletakkan di atas, tapi sibuk mencari di bawah. Letih. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum. Aku meletakkan rezeki kamu di langit, tapi orang-orang yang sibuk mencari di bumi. Dan karena kasih sayang Allah Ta'ala, Allah berikan kita kendaraan untuk naik ke langit. Allah berikan tangga untuk naik ke langit, berikan eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter, tidak bisa naik ke langit pakai airjet, kita tidak bisa naik ke langit dengan pesawat space shuttle yang dibuat oleh Elon Musk. Kita bisa naik ke langit dengan sholat. Itu sebabnya ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengadukan perkara ekonominya, maka Rasulullah perintahkan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, tapi bagaimana istrinya? Mungkin dia sholat, bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan mantunya, cucunya? Wa'mur ahlaka bis sholat. Allah berikan kemudahan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang sholat untuk perkara rizki. Allah berikan kemudahan pada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala untuk perkara dunia. Allah perintahkan kepada dia tunduk kepada orang yang taat. Ya dunia, ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamani. Ya dunia, tunduklah kepada orang-orang yang taat kepada, layani mereka, tunduklah kepada mereka, berikan mereka apa yang mereka perlukan, layani. Miqdad bin Aswad ini sibuk dalam takaza agama, nggak sempat cari duit, nggak sempat dagang. Satu hari dia buang hajat, datang satu ekor tikus bawa duit 1 dinar. 1 dinar nih kalau rupiah 4 juta rupiah. Lepas itu dia pergi lagi, kemudian datang lagi bawa lembar yang kedua, keping yang kedua, jadi 8 juta. 17 kali bolak-balik, jadi 4 juta dikali 17 sama dengan 68 juta. Terakhir dia bawa puncangnya, ini sudah habis. Miqdad bin Aswad datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku dapat peristiwa seperti ini. Apakah ini halal bagiku? Rasulullah tanya, apakah engkau masukkan tangan kamu ke dalam lubang tikus itu? Tidak ya Rasulullah. Halal buat kamu. Kalau kira-kira di Malaysia ketemu duit macam itu 68.000 ringgit, kira-kira dimasukkan nggak itu tangannya ke dalam lubang tikus? Kalau orang Indonesia bukan dimasukkan, pergi ambil cangkul, pulang bawa bulldozer dikali 1 hektar. Dimudahkan untuk urusan ke dunia, untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Ada orang mengadu kepada Rasulullah kesulitan ekonomi, maka Rasulullah katakan, kamu pulang, kamu masuk rumah, ucap assalamualaikum. Begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Karena Allah tundukkan alam semesta ini kepada orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Maka keluarnya Allah Ta'ala ini untuk makin kita kenal Allah, makin dekat kepada Allah Ta'ala, dan menggunakan alat-alat yang dilakukan, yang dipakai orang terdahulu untuk merubah kehidupan mereka, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Tidak ada makanan di rumahnya, dia pergi ke masjid, dia sholat, pulang ke rumah tanya, sudah ada makanan belum?
Ya pergi sholat lagi, pulang tanya ada makanan, belum juga. Pergi sholat lagi, pulang tanya ada makanan. Ini gilingan gandum berputar sendiri. Alat untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini sholat. Satu negara ini kalau semuanya sholat, maka satu negara akan sejahtera. Walaupun negerinya kering kerontang, negeri Arab sampai sekarang itu sama dengan dahulu juga tandus, kering kerontang, tapi penduduknya sejahtera. Kenapa? Karena ketika azan berkumandang, mereka berbondong-bondong berangkat ke masjid. Kaum perempuan menyuruh suaminya, menyuruh anak laki-lakinya, menyuruh saudara laki-laki segera berangkat ke masjid. Sehingga Allah turunkan keberkahan. Walaupun satu negeri ini hijau royo-royo, di gunungnya kaya, di bawah gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, lautannya luas, ikan besar-besar, tetapi dipanggil Allah, dilaungkan azan, dia tidak datang. Jangan harap penduduknya akan sejahtera. Allah Ta'ala memberikan ketentuan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal. Satu kampung ini orangnya kalau iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tanda orang satu kampung iman takwa adalah masjidnya makmur. Dan masjid makmur ini kalau ibu-ibu ikut ambil bagian di dalam memakmurkan masjid, maka ada 4 pintu yang tidak boleh dibuka ibu apabila azan sudah berkumandang. 1 pintu pagar, jangan bukakan apabila suami pulang. Pak, azan berkumandang, jangan masuk, pergi ke masjid dulu. Itu pintu pertama tidak boleh dibuka. Kalau ternyata dia punya kunci cadangan, dia bisa lolos pintu pertama, maka yang kedua, jangan bukakan pintu rumah. Jangan buka pintu rumah ibu-ibu. Pak, azan berkumandang, ke masjid dulu. Ternyata dia bisa masuk juga. Yang ketiga, jangan bukakan pintu kamar. Pak, itu azan berkumandang, pergi ke masjid. Ternyata dia bisa lolos masuk kamar juga. 1 pintu lagi jangan ibu buka. Pokoknya kalau bapak tidak ke masjid, ini 1 pintu lagi saya tidak buka. Kalau ibu-ibu buat seperti ini, maka insya Allah semua laki-laki akan berangkat ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Masjid akan makmur. Tapi masjid akan makmur kalau ibu-ibu, apa yang dikerja di dapur ibu sampai di masjid. Kirim apa yang ibu masak di masjid, apa yang ibu masak di rumah, itu bawa ke masjid. Sepiring 1 hari. Kalau di satu kampung ada 100 rumah, maka di masjid itu ada 100 piring makanan. Kalau makanan tersedia di masjid, maka baru masjid kita sama dengan masjidnya Nabi. Di masjid Nabi selalu ada makanan, selalu ada minuman. Itu sebabnya kalau sahabat dahulu lapar, mereka bukan pergi ke warung Padang, pergi ke warung Tegal, mereka pergi ke masjid cari makan. Kisahnya kita sudah tahu bersama, bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Rasulullah mengajak mereka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari karena di masjid hari itu tidak ada makanan. Ceritanya ada waktu tidak ada makanan, tetapi hari-hari yang sebelumnya itu ada makanan. Siapa yang mengirim makanan ke masjid? Ibu-ibu. 1 orang yang makanannya dimakan oleh tetamu Allah, pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Maka beruntung ibu-ibu kalau makanannya dimakan oleh orang-orang di masjid, dimakan tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana ini bisa dibuat? Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kenal siapa yang kita sembah, kalau kita kenal siapa namanya, kalau kita kenal apa sifat-sifatnya, apa perbuatannya, dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyatu dalam diri kita, kalau kita kenal itu semua, maka semua ini mudah kita buat. Berdoa kita akan mudah, dan doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu benar hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang silahkan ditasbih yang sudah pernah 3 hari, bagaimana meningkat menjadi 10 hari, 12 hari, atau 40 hari. Sudah pernah India, pergi negeri jauh, berangkat sejauh-jauhnya, selama-lamanya. Sebab ini adalah amalan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan anak cucu kita, generasi kita sampai hari kiamat. Inilah amalan yang membuat
akan berubah kehidupan kita juga seperti dahulu berubahnya kehidupan sahabat, dari jahiliyah kepada menjadi alim, dari bermusuhan menjadi berkasih sayang, dari miskin berubah jadi kaya raya, karena mereka ini sistem ekonomi langit mereka paham, yakni taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini yang merubah kehidupan mereka. Silakan. Cambiabei.